Saya mulai dengan materi saya. Jadi tidak sedikit dari bapak-bapak dan yang hadir, teman-teman yang hadir ini pernah, bahkan mungkin sementara mengalami sakit pinggang. Sekarang tidak sakit pinggang tidak harus orang yang sudah tua. Banyak anak yang belasan tahun sudah menderita sakit pinggang. Kenapa? Ya, banyak maraknya hobi nonton film Korea berjam-jam di kamar, tidak keluar-keluar. Berseri-seri dihabiskan, tidak bangkit dari duduknya. Nah, itu satu. Berarti sekarang banyak olahraga hobi, long run, runners, event-event lari banyak. Nah, makanya tidak sedikit dari yang muda pun sudah terkena nyeri pinggang, bahkan sudah ke saraf terjepit. Nah, sebagai brainstorming, tidak semua sakit pinggang itu saraf terjepit. Banyak penyebabnya. Namun harus segera ditangani, karena kalau tidak ditangani, dia akan pindah dari sisi yang sakit ke sisi yang sehat nyerinya. Nyeri itu memang mungkin dianggap simpel, tetapi kalau dibiarkan dia akan pindah dari tempat yang tadinya mungkin nyeri cuma di panggul, akan pindah ke tempat yang sehat. Yang tadinya nyeri akan pindah ke tadinya kanan pindah ke kiri, tadinya cuma sampai panggul akhirnya pindah ke betis. Itu sifatnya. Oke, itu sebagai pengantar ya. Jadi banyak yang umurnya sekarang sudah terkena nyeri pinggang, tidak harus umur tua, belum lagi kebiasaan aktivitas sehari-hari angkat galon, ya. Oke. Sebagai itu pengantar, jadi saya jadi banyak di antara kita sudah datang dengan keluhan sakit pinggang, ya. Banyak sudah datang dengan keluhan sakit pinggang, lalu dokter sudah terangkan, sudah dapat pemeriksaan foto. Pemeriksaan sakit pinggang sebenarnya gold standarnya itu, yang akurat itu MRI. Itu ada di berita ya. Itu MRI adalah pemeriksaan gold standar pilihan utama. Sudah diberikan penjelasan sakit pinggangnya begini. Tapi tidak sedikit di antara masyarakat sudah diedukasi, mau diterangkan, dikasih obat. Aduh dok, saya kalau dikasih obat sakit lambungku. Nah, oke, ibu ini tahapannya obat, lalu fisioterapi. Aduh dok, tidak ada waktu untuk pergi fisioterapi. Seminggu 3 kali, baru sudah 1 bulan tidak sembuh-sembuh. Karena fisioterapi idealnya 3 bulan, 12 minggu. Jepit sarafnya. Kenapa harus demikian, harus bohong sih? Kan saya di medsos begitu lah. Nah ini bantalan tulang belakangnya keluar. Jadi tulang bersusun-susun ya. Tulang, bantalan. Nah, bantalan karena ini riwayat duduk lama. Ini duduk lama bantalan keluar. Oh. Jadi saraf ini saraf. Jadi dia keluar. Ya, dia tekan. Ini sudah cepat biasa ini sampai kalau sudah diarahkan lama ini sampai sakit. Ya, nah ini kalau kita diarahkan lama dia akan tidak sakit ngompol sampai akhir, makanya dia sampai dia terkepat. Biasanya ini hanya menjual dikit, jadi hanya nyambar-nyambar. Kalau nyambar-nyambar biasa itu hanya jadi sampai geram, tidak sampai mengganggu fungsi BAB dan buang air kecil. Dan bahayanya bagi laki-laki mengganggu ereksi. Iya. Kalau dilihat tadi. Oke. Ini bentuk kalau kita film kayak dalam air seperti ini. Makanya air menjadi gold standar pemeriksaan dari kita. Ya. Nah, tapi nyeri yang sudah lebih dari 1 bulan baru dikasih MRI. Kalau baru 2 minggu kita coba terapi dulu dengan obat, menetap sebulan MRI. Cekok gimana? Padahal yang betul itu adalah kita menyamping dulu. Dia dulu teman-teman menyamping, kita menyamping baru turunkan kaki, baru bangun. Jangan duduk dengan belakang. Harusnya kita menyamping dulu, terus turun kaki, baru bangun. Itu tiap hari untuk mengurangi beban di bantalan tadi. Karena tadi saya sudah bilang, tekanan paling ringan di bantalan pada saat kita baring, paling tinggi pada saat kita duduk. Jadi pada saat kita bangun langsung bangkit,
itu tekanan tiba-tiba. Namanya kalau kita langsung tertekan langsung dari hancur. Makanya harus menyamping dulu, kurangi tekanannya perlahan, turunkan kaki, baru duduk. Mengenai performa bisnis Prudential di tahun 2023, ya. Dan alhamdulillahnya di industri asuransi Prudential masih menjadi brand nomor 1 terpercaya di Indonesia. Dari sisi pertumbuhan bisnisnya, kemudian dari sisi pendapatan premi dan kontribusi kita juga masih nomor 1 ya. Total 22 triliun, total asetnya kita sepanjang tahun itu adalah 66 triliun. Kemudian total aset investasi 59 triliun, dan ini yang paling sering ditanyakan. Gimana klaimnya? Ya, total klaim yang dibayarkan Prudential sepanjang tahun 2023 dari Januari sampai dengan Desember adalah sebesar 17 triliun. Ya, ada yang pernah hitung 17 triliun itu berapa? Nah ini kalau dibagi gini Bapak Ibu, kalau dibagi itu kurang lebih 46 miliar per hari. Jadi Prudential itu membayarkan 46 miliar per harinya sepanjang tahun dari Januari sampai dengan Desember. Ya, jadi kalau misalkan di luar sana ada di sosmed biasanya bahas mengenai klaimnya susah, ya kita berikan bukti bukan janji. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah ini juga kita punya program namanya Kultur dari Hospital. Jadi kita akan bekerjasama dengan beberapa rumah sakit, salah satunya dari Primaya Hospital. Jadi kita memberikan fasilitas lebih dibandingkan rumah sakit di non priority hospital. Dan kita juga sering membuat kegiatan program-program kesehatan dan pencegahan tentunya untuk masyarakat Indonesia. Kemudian kita juga sering melakukan literasi finansial, bukan hanya acara seperti ini, tapi kita juga sudah mulai masuk ke kampus-kampus ya. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat, kita juga sering mengadakan event-event di kampus. Jadi bukan hanya kepada nasabah Prudential saja kita berikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan, tapi kita juga sudah mulai masuk ke teman-teman mahasiswa ya, masuk di kampus-kampus. Kita kerjasama juga dengan beberapa influencer, kemudian kita juga menjangkau kurang lebih 230.000 pelajar yang tersebar di Indonesia ya, dengan literasi finansial dan asuransi, dan menjangkau kurang lebih 16 juta komunitas gitu ya. Oke, Bapak Ibu, tadi juga sempat dibahas, ada pertanyaan dari Pak Wira tadi mengenai biaya biaya rumah sakit pada saat penanganan tulang belakang yang kurang lebih 300 jutaan. Nah ini saya kasih sedikit gambaran aja mengenai penyakit-penyakit yang paling sering yang mungkin sangat-sangat familiar lah kita dengar. Ini ada 4 penyakit yang paling sering kita dengar. Salah satunya adalah stroke. Itu membutuhkan biaya kurang lebih 150 sampai 450 juta, mulai dari tahap ringan sampai berat beratannya ya. Kemudian gagal ginjal, ini juga yang nomor 2. Kenapa? Karena biaya cuci darah untuk penyakit gagal ginjal itu kurang lebih 800.000 per 1 kali cuci darah ya. Jadi bisa kebayang orang bisa 2 sampai 3 kali cuci darah itu dalam seminggu. Jadi kalau misalkan 800.000 per 1 kalinya, jadi kalau misalkan 2 kali seminggu itu sudah 1,6 gitu ya. Terus dikali lagi 4 minggu udah berapa? Jadi luar biasa biayanya. Kemudian jantung koroner, ini biaya pengobatannya tahap akhir bisa sampai 500 juta. Dan kanker itu kemoterapi per 1 kali kemo itu 20 juta per 1 kali loh. Dan bahkan kalau kemoterapi itu bisa sampai 8 kali baru bisa stop atau berhenti ya. Jadi bisa kebayang. Radioterapi, CT scan, transfusi darah kurang lebih 300 juta biayanya. Jadi ada biaya yang sangat besar yang akan ditanggung oleh penderitanya. Nah ini yang kita berikan solusi kepada Bapak Ibu semua, bagaimana caranya untuk mengatasi resiko tersebut, gitu, resiko finansial tersebut. Oke, jadi ada saya sedikit bahas mengenai piramida keuangan. Jadi ini guys ya, mengenai di keluarga ada namanya cash flow. Itu adalah sebagai dasar piramida keuangan yang kita miliki di dalam keluarganya kita, gitu ya. Apa saja di dalamnya? Yang pertama cash flow tentunya ya. Kemudian ada manajemen kredit, ada dana darurat juga di dalam sini. Jadi yang paling pertama kita siapkan adalah ini dulu yang paling bawah, cash flow dan dana darurat. Kalau ini sudah tercapai, barulah kita memikirkan bagaimana caranya memanage resikonya. Ya, memanage resiko supaya apa? Supaya cash flow yang di bawah ini tidak terganggu, yaitu dengan asuransi. Oke, kalau misalkan
sudah punya kedua ini, berarti dari sisi keuangan kita sudah aman, sudah masuk kategori aman. Kenapa? Karena ketika terjadi faktor resiko tadi itu, ada biaya-biaya tadi yang penyakit-penyakit tadi yang mengeluarkan biaya, kita nggak perlu ngeluarin cash flow kita atau dana darurat kita untuk membiayainya. Kenapa? Karena ada asuransi sebagai manajemen risikonya. Jadi sehingga masuk kategori aman dari sisi keuangan. Kalau gimana kalau sudah punya keduanya, ya, barulah kita memikirkan bagaimana caranya untuk berinvestasi atau tujuan finansial keuangan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah memiliki dua poin ini, barulah dipikirkan untuk investasi jangka panjang, ya, baru memikirkan oke, beli emas, beli tanah dan lain sebagainya, saham dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kalau sudah punya, baru deh dipikirkan lagi dana pensiun atau penghasilan passive income gitu ya. Jadi sudah menyiapkan passive income. Tujuannya adalah ya supaya di hari tua nanti kita sudah bisa menikmati hari tua dengan baik gitu ya, tanpa harus memikirkan keuangan lagi, siapa yang mau merawat saya ketika sudah tua dan lain sebagainya. Kalau misalkan sudah memiliki dua ini, berarti dari sisi keuangan kita sudah sangat nyaman. Jadi kalau kita sudah sampai di level sudah menyiapkan dana hari tua, berarti bukan hanya keamanan dari sisi keuangan, tapi kita sudah nyaman dari sisi keuangan. Kalau sudah nyaman gimana? Barulah kita memikirkan piramida yang paling atas. Sebagai atapnya adalah distribusi kekayaan atau warisan. Ya, jadi kalau kita sudah memiliki poin-poin ini semua, barulah kita memikirkan bagaimana cara menyiapkan warisan yang baik untuk keluarga. Ya, tapi ingat teman-teman, Bapak Ibu semuanya, semua level ini ada masing-masing resikonya. Ya, makanya ada namanya asuransi. Ya, tujuannya adalah untuk sebagai payung. Cuman saat ini masih banyak masyarakat kita yang menganggap asuransi itu belum penting. Kenapa? Karena satu, mungkin saja dia masih muda sehingga jarang sakit. Ya udah, ngapain saya punya asuransi, masih sehat ini kok ya. Jadi belum memikirkan persiapan memiliki asuransi. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin dia pernah punya pengalaman beli asuransi yang salah. Ya. Mungkin tujuannya untuk manfaat kesehatan, yang dibeli adalah manfaat sakit kritis, kayak gitu, sehingga ada pengalaman buruk lah di situ. Atau yang kedua, ada miskomunikasi saat membeli asuransi yang membuat orang trauma. Ya, mungkin tujuannya awalnya untuk dana pendidikan, ternyata bukan, gitu ya. Ternyata hanya membuat rumah sakit dan lain sebagainya. Gitu. Ya, jadi tujuan asuransi sendiri di sini apa sih, Bapak Ibu? Ya, tujuannya adalah asuransi itu bisa sebagai payung. Nah, kayak ini. Jadi bukan hanya bisa memayungi cash flow yang dibawa, tapi asuransi itu bisa memayungi hasil investasi yang kita sudah siapkan, bisa memayungi dana persiapan pensiun hingga warisan yang kita sudah siapkan untuk anak cucu kita kelak. Jadi kita nggak perlu ngeluarin beban biaya yang ada di bawah ini gitu ya, karena ada asuransi yang akan memayungi semuanya. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan terjadi risiko dan harus mengeluarkan biaya yang sangat besar, kita tidak perlu mengorbankan ini tabungan, kita nggak perlu mengorbankan tabungan, kita tidak perlu mengorbankan hasil investasi, jual emas, jual tanah dan lain sebagainya, itu tidak perlu ya. Atau mungkin kita sudah menyiapkan dana warisan untuk anak cucu kita nanti sakit, ujung-ujungnya dijual semuanya, itu tidak perlu. Kenapa? Karena ada asuransi semua yang akan meng-cover ya, jadi tidak perlu dibebankan di situ. Nah, satu hal yang Bapak Ibu perlu tahu, mungkin banyak yang nanya juga, lantas asuransi yang seperti apa yang saya butuhkan? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat, asuransi itu ada 3 piramidanya, ya, ada piramida asuransi. Yang pertama, tentunya ini dibutuhkan untuk semua orang dengan fase hidup yang berbeda-beda. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita membangun sebuah rumah, tentunya kita harus memiliki fondasi, kemudian harus ada pilarnya, dan terakhir ada atapnya. Asuransi pun juga sama seperti itu. Asuransi itu ada 3 asuransi wajib yang Bapak Ibu harus tahu. Ya, yang pertama adalah sebagai fondasi adalah asuransi kesehatan. Kenapa asuransi kesehatan menjadi fondasi? Karena sakit itu berulang, betul ya? Sakit berulang. Ketika kita tidak punya proteksi, otomatis uang kita juga akan mengeluarkan lebih sering, betul? Sakit, masuk rumah sakit, keluarin duit. Sakit lagi, keluarin duit, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan ada asuransi, kita tidak perlu mengorbankan itu semua.
istilah asuransi penghasilan. Karena tujuannya adalah akan memproteksi penghasilan kita ketika terjadi risiko. Nanti saya jelaskan juga. Dan terakhir adalah asuransi jiwa. Oke, yang pertama nih asuransi kesehatan itu kapan saya butuhkan asuransi kesehatan? Yang saya butuhkan adalah mulai dari lahir sampai dengan meninggal tentunya. Kemudian contohnya apa aja? BPJS, asuransi kantor, dan tentunya asuransi pribadi. Kalau di Prudential kita punya 2 saat ini. Ada Purwell yang sesuai tagihan dan ada Pursehat yang limit yang ada batasannya. Kemudian fungsinya apa? Mengcover biaya pengobatan di rumah sakit baik cashless ataupun reimburse, dan tentunya untuk mengamankan cash flow dan tabungan. Ya. Nah, waktu yang tepat untuk beli asuransi ya pada saat kesehatan muda. Kenapa? Karena semakin tua, semakin rentan terhadap risiko, otomatis preminya juga semakin tinggi. Ya, karena saya lihat di sini kebanyakan masih milenial semua, ya masih baru lulus SMA semua kayaknya. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk memiliki asuransi kesehatan Bapak Ibu. Ya. Oke, berikutnya ini yang paling jarang dibahas juga, namanya asuransi pengganti penghasilan atau asuransi sakit kritis. Faktanya adalah kebanyakan orang ketika sakit kritis gitu ya, otomatis berhenti bekerja, betul? Kalau berhenti bekerja, otomatis income juga tidak ada. Kalau misalkan dia sebagai pencari nafkah dan dia terkena sakit kritis, tidak bekerja dan tidak berpenghasilan, apa yang terjadi terhadap keluarganya? Kan pertanyaannya di situ ya. Oke, nah di sini adalah peran dari asuransi sakit kritis sebagai pengganti income. Jadi kalau misalkan seseorang sakit kritis, kemudian tidak ada income masuk, maka asuransi sakit kritis ini yang akan memberikan sejumlah uang pertanggungan sebagai pengganti income-nya dia. Gitu. Berapa lama? Tergantung. Kita maunya di cover berapa lama? Kita maunya punya perlindungan income kita berapa tahun? Ya, tinggal Bapak Ibu memilih mau dilindungi sampai kapan. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah asuransi jiwa. Ya, asuransi jiwa ini apa sih? Bukan berarti jiwa kita dilindungi ya, bukan ya. Tapi asuransi jiwa ini adalah fungsinya sebagai warisan untuk ahli waris ketika tutup usia. Ya, bisa jadi paper aset dan tentunya pengganti biaya pajak dan yang lain. Kenapa? Karena ketika kita mengumpulkan aset sebanyak mungkin, entah tanah, ruko dan lain sebagainya, itu kan semuanya ada pajaknya ya. Ya, belum lagi kalau ada hutang. Ketika meninggal dunia itu kan semua diwariskan, betul? Kalau misalnya tidak mau dibayar pajaknya, si ahli warisnya tidak berhak atas aset tersebut. Setuju? Nah, makanya fungsi asuransi adalah untuk mengganti biaya pajak-pajak tersebut. Karena biasanya pajak itu yang paling ditakuti oleh pengusaha-pengusaha kaya biasanya. Ya. Jadi makanya pentingnya punya asuransi jiwa. Ketika terjadi resiko, ada asuransi yang akan mengganti semua ini. Jadi tidak perlu jual aset lagi untuk bayar pajaknya. Ya, seperti itu. Bentuknya uang cash. Jadi contohnya santunan meninggal dunia. Jadi kalau terkena atau meninggal dunia, ada santunan meninggal dunia yang ahli warisnya bisa dapatkan. Ya, jadi santunan itu yang mereka mereka manfaatkan sebagai ini tadi bisa sebagai warisan, bisa sebagai pengganti biaya pajak dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Oke. Nah, ini cara menghitung kebutuhan. Mungkin ada yang bertanya, cara menghitung kebutuhan saya seperti apa sih? Ya. Cara menghitungnya yang pertama nih, biaya hidup 10 tahun plus utang dan cicilan. Ini kalau saya kasih gambaran, contoh misalkan kita punya keluarga dan biaya hidup sebulannya itu 20 juta per bulan pengeluaran, misalnya contohnya seperti itu. Berarti untuk mengetahui berapa uang pertanggungan asuransi jiwa yang saya butuhkan adalah 20 juta dikali setahun atau 12 bulan dikali 10 tahun, jadi total 2,4 miliar. Kenapa sih harus 10 tahun? Karena 10 tahun adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk keluarga yang ditinggalkan bisa survive, ya, secara keuangan setelah pencari nafkah meninggal dunia. Ya, jadi ketika misalkan ya pencari nafkah meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa asuransi jiwa, keluarganya itu masih bisa hidup seperti biasanya dengan uang pertanggungan yang dia miliki selama 10 tahun ke depan. Ya, jadi selama 10 tahun ke depan dia bisa sambil cari kerja mungkin, buka usaha mungkin dan lain sebagainya. Ya, sampai dengan dia bisa betul-betul survive untuk bekerja untuk keluarganya. Ya, seperti itu.
diskusi langsung dengan pengundangnya. Kira-kira kalau saya ini cocoknya asuransi apa? Ya, kesehatan kah, sakit kritis kah, atau asuransi jiwa? Saya sudah tidak tahu mana. Apakah saya butuh semuanya? Gitu? Atau mungkin Bapak Ibu sudah punya asuransi, tapi masih bingung sebenarnya asuransi yang saya miliki ini sebenarnya bentuknya yang mana? Apakah kesehatan, sakit kritis, atau yang asuransi jiwa? Jadi Bapak Ibu bisa diskusikan ke para pengundangnya masing-masing after ini, ya. Oke, terakhir dari saya. Jadi ini ada asuransi segmented. Yang pertama adalah peluang muda namanya, petualang muda. Jadi ini adalah nasabah-nasabah atau orang-orang yang usia 18 sampai 34 tahun. Kalau ada yang berusia seperti ini, awal karir baru beranjak hidup mandiri, masih belum menikah, asuransi yang paling cocok adalah asuransi kesehatan di awal, ya, karena belum ada tanggungan. Terus yang kedua ada namanya pelita keluarga. Ini adalah keluarga-keluarga muda yang bingung mau punya asuransi apa. Jadi rekomendasi untuk keluarga muda adalah tentunya sudah mempertimbangkan asuransi pendidikan, kesehatan, dan asuransi jiwa dan investasi. Ya, ada juga yang ketiga matang merdeka. Ini adalah usia-usia di atas 35 sampai 54 tahun. Biasanya adalah orang-orang yang sudah titik di mana dia sudah mulai sukses, gitu. Ya, sudah matang merdeka. Jadi tujuannya adalah untuk fokus pada akumulasi kekayaan, perencanaan pensiun. Jadi asuransi rekomendasi yang kita berikan adalah asuransi sakit kritis, yang perlindungan sakit kritis dan asuransi jiwa. Dan yang terakhir adalah lansia bijaksana namanya. Ini adalah orang-orang yang masuk kategori 55 tahun ke atas yang sudah mau menyiapkan pensiunnya dan dana warisnya. Ya, jadi tujuannya dia sudah menyiapkan semuanya untuk keluarganya esok. Gitu. Jadi rekomendasinya adalah asuransi jiwa. Seperti itu. Ya, jadi tinggal cek aja saya masuk yang mana ya, segmentasi yang mana. Oke, ini ada kabar gembira untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Kita ada memberikan cashback spesial khusus Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang membuka polis perlindungan income atau sakit kritis. Kita memberikan cashback hingga 2 bulan premi. Ya, khusus hari ini, khusus Bapak Ibu yang hadir hari ini tentunya. Dan untuk Bapak Ibu yang buka polis asuransi jiwa, kita juga memberikan cashback 2 bulan juga. Jadi spesial untuk tamu undangan hari ini yang hadir, kita memberikan masing-masing cashback 2 bulan premi untuk perlindungan sakit kritis dan untuk asuransi jiwa. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di event berikutnya. Selamat